KPK sedang menelusuri dugaan korupsi sebuah proyek alutsista di Kementerian Pertahanan. Sejumlah pihak termasuk sebuah BUMN perkapalan telah dipanggil sebagai saksi. Kementerian Pertahanan sedang menjadi sorotan KPK karena proses pengadaan proyek alutsista bernilai miliaran rupiah diduga syarat korupsi. KPK mengkonfirmasi telah menemukan bukti permulaan yang cukup bahwa ada dugaan korupsi pengadaan material pembangunan kapal angkut Tang 1 dan 2 yang digarap Kemhan tahun 2012 hingga 2018. KPK sudah memiliki tersangka dan KPK masih mendalami keterangan dari sejumlah saksi, di mana salah satu adalah direksi PT Dok dan Perkapalan Koja Bahari atau PT DKB. Nama tersangkanya nanti kami akan umumkan secara resmi. Berapa dua ya? Setelah resmi, ketika proses penyidikan ini cukup begitu ya, pasti kami akan umumkan. Ya. Itu akan di tahun 2012-2018. Kan sudah dilakukan pemeriksaan saksi belum terhadap yang saksi-saksi hari ini ada 7 orang. 7 orang. Iya. Artinya tidak menutup kemungkinan akan memanggil Menhan ya. Saksi-saksi lain yang relevan pasti kami. Kapal angkut Tank 1 dan 2 diproduksi PT DKB dan dirilis pada November 2020, di mana menurut situs Kemhan, kapal perang angkut Tank 1 bernama KRI Teluk Kendari dan kapal perang AT2 bernama KRI Teluk Kupang. Yang berhubungan dengan perbuatan melawan hukum sehingga ada dugaan kerugian keuangan negara. Ya. Jadi bukan pasal suap, tetapi pasal 2 dan pasal 3, dan tentu ini butuh waktu yang cukup panjang kalau kemudian pasal-pasal yang berhubungan dengan pasal 2 dan pasal 3 ya, teman-teman, ini harus dipahami juga karena nanti pada gilirannya kan harus memenuhi seluruh unsur-unsurnya, unsur dapat merugikan keuangan negara dan lain-lain. Ini kan dengan munculnya kasus kapal angkut Tank 1 dan 2 ini artinya menambah perkara dugaan korupsi di Kementerian Pertahanan RI. Saya yakin KPK dalam tahapan kalau sudah berani penyidikan dan penetapan tersangka itu pasti minimal 2 alat bukti sudah ada. Dan bahkan biasanya ditambah bukti elektronik, jadi minimal 3 gitu. Dan ditambah ahli, ditambah petunjuk, itu sebenarnya tataran tertentu KPK itu sudah 5 alat bukti terpenuhi semua. Padahal KUHP kita kan hanya minimal 2 alat bukti. Jadi saya yakin sih KPK sudah menemukan minimal 2 alat bukti sehingga sudah penyidikan dan penetapan tersangka, dan tinggal pengumuman aja, berarti ini kan tinggal upaya paksa nanti penangkapan dan penahanan. Kita tunggulah. Bukan kali ini saja KPK memproses dugaan kasus pengadaan alutsista. Sebelumnya KPK juga mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan 2 unit helikopter AW101. KPK menetapkan 1 orang pihak swasta sebagai tersangka, sementara pihak POM Mabes TNI menghentikan proses penyidikan kasus ini sekaligus membatalkan status 6 orang tersangka yang sebelumnya telah ditetapkan. Selain KPK, Kejaksaan Agung juga kebagian menggarap kasus korupsi pengadaan satelit slot orbit 123 derajat bujur timur, di mana 4 orang sudah ditahan. Salah satunya seorang Dirjen Kekuatan Pertahanan Kemhan periode 2013 sampai dengan Agustus 2016. Dari Gedung KPK Kuningan, Jakarta, Mario Pasaribu, Metro TV.